maka Anda nggak perlu bekerja untuk menghasilkan uang ya. Karena ketika Anda berpikiran, terus Anda secara totalitas, kita melibatkan pikiran dan perasaan kita tentang hal yang tidak kita inginkan, menarik uang dan kekayaan dengan pikiran. Ya, mungkin bagi orang yang sudah mempelajari Law of Attraction, maka ya pasti paham ya bagaimana kekuatan pikiran kita dan bagaimana kita ini bisa menciptakan sesuatu dari dalam pikiran kita, dan itu akan terwujud sebagai realita. Jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan itu tidak akan pernah tercapai, karena hanya waktu aja. Jadi disclaimer ya, kita melakukan sesuatu itu butuh waktu dan kita butuh effort ya. Tiap orang effortnya beda-beda dan waktunya juga beda-beda. Apa yang dihasilkan ya nanti waktu yang akan menjawab. Mungkin Anda sudah jumpalitan, Anda sudah salto-salto ya untuk mendapatkan segala sesuatu, tapi kalau memang belum waktunya ya Anda tidak akan pernah mendapatkannya. Namun di sini kita akan belajar bareng tentang bagaimana kita menggunakan pikiran kita sebagai sarana yang itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kita langsung mulai di poin pertama. Pahami kekuatan pikiran. Kita harus memahami yang namanya kekuatan pikiran. Jadi pikiran kita ini memancarkan sebuah energi dan itu akan menarik energi yang serupa yang akan datang kepada kehidupan kita. Namun ketika kita sebenarnya nih memikirkan hal yang tidak kita inginkan, misalkan resiko, sebuah ketakutan atau apapun yang itu memang kita tidak kehendaki, maka itu juga akan ditarik karena kita sudah menggambarkannya, kita sudah merasakannya, dan kita sudah menginginkannya. Karena alam semesta itu membacanya apa? Bahwa itu juga adalah sebuah doa atau permintaan. Maka jangan salahkan kalau itu akan diwujudkan. Pikiran kita itu tidak mengenali bahwa itu adalah hal negatif dan itu adalah hal positif. Karena segala sesuatu yang kita tanamkan atau sesuatu yang kita pikirkan, apalagi ditambah dengan apa yang kita rasakan, itu akan menjadi sebuah permintaan yang semuanya dianggap benar. Kita harus mengendalikan semua itu untuk selalu berada di dalam koridor yang positif. Dalam artian gini, kita selalu positif itu bukan terus kita nggak waspada, kita nggak berhati-hati. Waspada dan hati-hati memang harus, dan kita harus menciptakan itu semua. Ya, biar kita ini tidak dimanfaatkan orang lain untuk kepentingannya. Jadi ketika kita nanti nggak waspada, kita nggak berhati-hati, maka ya itu sesuatu yang bisa berbahaya. Jadi teman-teman bisa mulai dari sekarang ya, bisa seleksi antara pikiran yang Anda inginkan atau yang tidak Anda inginkan. Karena ketika Anda berpikiran, terus Anda secara totalitas ke sebuah hal yang itu Anda takutkan, maka itu akan terjadi juga. Karena itu memang dianggap sebagai permintaan juga. Harus bijak ya ketika kita mengelola pikiran kita, baik itu secara visual ataupun itu nanti secara perasaan ya. Ketika perasaan kita bermain ya itu akan menjadi sebuah energi yang dipancarkan dengan sangat tinggi. Karena kekuatannya itu 5.000 kali lebih kuat daripada apa yang kita visualkan ya. Jadi perasaan kita ini harus dimainkan secara baik dan secara bijaksana. Jangan asal-asalan. Ketika kita asal-asalan nanti hasilnya akan asal-asalan dan biasanya kebalikannya. Ada kan yang berdoa dikasih kebalikannya. Nah, itu bagaimana? Atau nanti di poin berikutnya kalau masih ada waktu kita akan bahas itu juga. Dan sekarang kita lanjut di poin kedua. Buat keyakinan positif tentang uang. Jadi kita harus membuat keyakinan positif tentang uang. Kalau Anda yang berpikirannya bahwa uang adalah alat dari segala kejahatan atau sumber kejahatan, uang alatnya setan ya, berulang kali saya sampaikan ini, maka Anda nggak perlu bekerja untuk menghasilkan uang ya. Uang itu adalah sesuatu yang netral, sesuatu yang bisa kita program dan itu ya sesuai dengan apa yang menjadi perhatian kita terhadapnya. Jadi keyakinan kita bahwa uang itu bagaimana? Ada yang beranggapan, wah cari uang kok sulit, cari uang kok nggak mudah, cari uang kok susah, bla 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 ya. Dengan begitu, Anda tidak yakin bahwa uang itu adalah sesuatu yang mudah Anda dapatkan dan Anda miliki.
maka ya yang terjadi adalah Anda akan dijauhi uang, ataupun bahkan Anda bisa dijauhi yang namanya peluang. Sedangkan kita berharapnya bisa maju, bisa sukses, bisa berhasil, dan apa yang menjadi tujuan kita itu bisa terwujud semuanya. Apalagi tentang uang, berapapun nilainya, berapapun jumlahnya, atau dimanapun kita menaruhnya, ya itu semua tergantung bagaimana keyakinan kita dan bagaimana sikap kita kepada uang. Kalau kita punya asumsi negatif, ya hasilnya akan negatif. Tapi kalau kita punya asumsinya positif, ya itu semua akan kita tarik dalam kehidupan kita. Dan sekarang kita lanjut di poin ketiga. Lepaskan ragu dan ketakutan. Nah, kita nggak boleh ragu ya. Kita harus optimis jadi orang ya. Meskipun nggak saat itu juga, nggak dalam waktu dekat kita bisa mendapatkannya, kita bisa mengumpulkannya, atau kita bisa pokoknya memiliki semua itu. Dari situ teman-teman harus melepaskan yang namanya rasa ragu dan ketakutan. Ragu dan takut itu juga permintaan, karena itu semua akan ditarik. Dan contohnya begini deh, kayak tadi saya bilang ya, misalkan nih kita menginginkan sesuatu, tapi kita ada pikiran tentang sesuatu yang tidak kita harapkan juga, sesuatu yang tidak kita inginkan, atau kita berdoa terus kok dikasih kebalikannya. Maka apa? Kita harus evaluasi bagaimana doa kita itu, apakah ada kata negatifnya, atau kita melibatkan pikiran dan perasaan kita tentang hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu sangat berpengaruh. Biasanya ketika kita punya ragu, kita punya takut, itu malah justru kita ini bisa 100%. Karena apa? Kita merasakan bener-bener, waduh kok takut banget nih. Aduh, ini bisa apa enggak nih? Dengan perasaan kita yang seperti itu, terus kita menggambarkan sesuatu yang itu berupa ketakutan atau keraguan tadi, maka ya itu akan ditarik dan itu akan menjadi sebuah kenyataan. Maka kita harus berhati-hati ya. Kita harus mengolahnya dan kita nggak boleh sembarangan juga. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, ya pikirkan yang enak-enaknya aja. Kalau masalah resiko segala macamnya itu nggak perlu dipikirkan. Karena apa? Itu nanti memang ada yang namanya resiko, yang namanya tantangan, itu pasti ada. Hanya saja jangan larut di situ. Kita lanjut di poin keempat. Hidupkan energi memberi. Nah, memberi ini bukan kita memberi uang gitu ya, atau kita memberikan sesuatu berupa barang, bukan seperti itu. Namun, kita memberi ini bisa kita memberikan peluang, masukan, saran, dan mungkin ilmu-ilmu yang kita pelajari. Karena apa? Dengan kita memberi, dengan kita mengarahkan orang, itu sama halnya kita sudah memberikan kail biar dia bisa memancing dan dia bisa mendapatkan ikannya sendiri. Dan dari situ apa? Ya, orang itu bukan jadi orang pemalas yang cuman bagi dong, bagi dong, bagi dong. Nggak seperti itu. Jadi orang tersebut adalah orang yang bisa mandiri. Dengan Anda memberikan ilmu atau peluang, maka apa? Anda sudah merubah kehidupan seseorang. Entah itu 1, 2, kalau Anda bisa membagikannya per hari ini beberapa orang, dan nanti ujungnya apa? Ya akan ada akumulasi. Semakin banyak Anda berbagi ilmu, Anda berbagi peluang, maka dari situ apa? Ya Anda akan diselimuti dengan energi yang itu bahagia. Itu energi yang sangat luar biasa banget, dan Anda bisa menjadi orang yang semakin berkelimpahan. Kita lanjut di poin kelima, konsisten. Kita harus selalu konsisten dalam melakukan sesuatu. Ya, misalkan nih Anda punya kepikiran, wah pengen punya tabungan sekian. Nah, impian Anda di situ, ya konsisten aja, jangan dirubah-rubah. Nanti Anda, wah terlalu banyak, Anda turunkan. Terus nanti Anda juga berpikirannya, wah udahlah capek, nggak dapat-dapat. Nah, ketika Anda nggak konsisten, maka apa? Sia-sia Anda sudah melakukan segala hal atau sesuatu yang Anda programkan itu selama mungkin bertahun-tahun. Konsisten itu ya pokoknya membuat kita tekun dan kita udah nggak peduli lagi entah waktunya kapan, yang penting kita bisa menerimanya dan kita bisa mendapatkannya. Sukses berkelimpahan. Di layar kecil ku temukan channel yang beri harapan. Hai Albert, kau menyapaku dengan cinta dan pesanmu tentang cara menarik semesta dengan hati dan pikiran terbuka. Kau ajarkan hukum tarikan.